Shalom saudara. Ya, kita ketemu lagi ya. Saudara, ini kita akan melanjutkan lagi ya perenungan kita dari Kejadian pasal 14 ayat 13 saudara sampai 16. Yang tempo hari kita bahas dari sudut pandangnya Lot ya. Hari ini kita akan bahas dari sudut pandangnya Abraham. Atau saya akan mulai nanti dari ayat ke-12 saudara. Nah, di pertemuan yang tempo hari kita merenungkan ya betapa egoisnya Lot itu. Dan itu buah dari keegoisannya. Waktu dia akhirnya ditawan, dibawa ya. Terus setelah itu diselamatkan. Kita waktu itu merenungkan ya, Abraham tanya, "Lot, gimana kamu setelah ini? Mau kemana? Balik." Nah, ini ya. Lot ini memang nakal dia ini ya. Nah, kita akan melihat kenapa kok Abraham ini sampai mau melakukan tindakan seperti itu, tindakan menyelamatkan Lot. Padahal Abraham ini saya yakin dia punya kekecewaan sebenarnya dengan Lot ini ya. Tapi kenapa kok Abraham mau melakukan itu? Yuk kita baca sama-sama. Mulai dari ayat 12 ya. Kejadian 14 ayat 12 sampai 16. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah saudara, ini jadi ceritanya begitu Sodom ya dan Gomora ini diinvasi ya, ditawan semua. Ini ternyata ada orang yang bisa melarikan diri ya, ada yang lolos, satu orang. Kayaknya dia ini mengenali Lot. Dia kayaknya mengenali ini Lot. Lot ini ada hubungannya dengan Abram. Nah, waktu dia melarikan diri, dia cepat-cepat cari tempat yang aman. Nah, tempatnya Abram ini tempat yang aman, saudara. Ini tempat yang termasuk tempat yang aman. Kenapa? Abram ini bersekutu dengan siapa? Dengan Mamre. Ya. Terus kemudian dengan Eskol, dengan Aner saudaranya. Jadi Abram ini bikin aliansi. Kenapa? Untuk menjaga keamanan di sekelilingnya Abram. Jadi Abram ini termasuk hebat dia. Dia bisa berusaha menjaga stabilitas daerahnya. Dia menjaga stabilitas keluarganya. Dengan cara dia bersekutu dengan orang-orang kuat juga di sana. Ya. Itulah kenapa Abram sebenarnya hidup dalam keamanan yang cukup tinggi sebenarnya. Ya. Abram ini saudara, di situ dia hidup sebenarnya dalam komunitasnya Abram sendiri, itu komunitasnya cukup besar saudara. Kita bisa lihat di sini gini. Abram ini bilang gini, dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang. Kalau ada 318 orang yang dia kerahkan untuk menolong Lot waktu itu, kira-kira sebenarnya total ada berapa saudara? Kalau dihitung dengan anak-anak, dihitung dengan orang-orang yang lain di sana, dengan budak yang lain gitu, ada ribuan. Minimal tuh ada 1.000. Minimal pasti ada 1.000. Artinya Abram itu hidup dalam komunitas yang sebenarnya enak, kuat, nyaman dia. Dikerahkannya lah orang-orang 318 ini orang-orang yang bukan cuma sekedar disuruh jadi gembala, enggak saudara. Kalau kita perhatikan di Kejadian 18 ayat 19 saudara, saya akan bacakan untuk kita semua aja. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku Tuhan telah memilih dia, Abram, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Artinya apa? Ini
orang-orang yang bukan cuma dilatih untuk jadi gembala atau dilatih berperang atau dilatih hal-hal yang sifatnya militer, memegang senjata, enggak, tapi mereka juga orang-orang yang dilatih hidup dalam kebenaran, saudara. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana kerennya Abram ini. Hidupnya itu dia sendiri takut akan Tuhan, dia sendiri mengajar, melatih orang-orang di sekelilingnya takut akan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat Abram ini kira-kira waktu dengar kabar bahwa Lot ini ditawan, kira-kira kalau saudara jadi Abram, kira-kira apa reaksi saudara? Sudah lihat Lot ini egois, ya, dia mau enaknya sendiri, terus sekarang tahu-tahu tertawan. Kalau saudara jadi Abram, kira-kira apa reaksi saudara? Ya kan? Malas sis, babano, kapokmu kapan gitu ya? Wes kan pilihanmu kan gitu. Kita kalau dari sisi kita saudara ya, dari sisi kita orang-orang yang anggaplah kita orang ini saudara ya, orang kebanyakan katakanlah. Tapi Abram nggak seperti itu saudara. Abram nggak seperti itu. Dia seharusnya berhak marah. Kalau orang banyak mungkin berpikir gini, Abram seharusnya berhak untuk mengabaikan Lot. Bahkan Abram mungkin berhak untuk mendoakan yang jelek-jelek tentang Lot. Abram berhak mengutuki Lot, ya, tapi Abram nggak lakukan itu. Kenapa? Saudara, Abram ini memahami, saudara. Abram ini memahami bahwa kasih itu sebenarnya menggoyang zona nyaman. Saudara, saya ingin katakan bahwa unsur terbesar dari kasih itu sebenarnya adalah pengorbanan. Kalau saudara memberikan sesuatu kepada orang lain, saudara berkorban nggak sebenarnya? Kalau saudara misalnya menjadi pendengarnya orang lain, saudara misalnya dipercaya orang, aku mau cerita sama kamu, dan saudara kasih waktu untuk orang lain, itu pengorbanan bukan saudara? Pengorbanan kan? Saudara memberikan waktu, mengorbankan waktu saudara. Unsur terbesar dari kasih itu adalah pengorbanan, dan Abram waktu itu menghayati betul. Abram mengerti betul bahwa kasih itu harus menggoyang zona nyamannya. Kalau dia tetap ada dalam kenyamanannya, artinya apa? Dia tidak menunjukkan kasihnya kepada Lot. Sebenarnya dia tidak bisa mengasihi Lot. Kalau dia cuma bilang, wah sakno rek Lot ini rek, makanya ngomong, wes ngerti Sodom itu kok gitu, saya milih ke sana. Ngomong sama Sarah, mama, Lot mah, sakno mah, Lot lu sakno mah. Sekarang ditawan loh sama raja-raja tuh. Sarah bilang gini, kapok kon, wapok kapan? Pak, ojo diurus pak, bapak no pak, ngerasa no itu, nggak pantas itu, ya kan? Kalau kata-kata kasihan itu cuma sampai pada kata-kata kasihan masakno. Lebih besar unsur apanya saudara? Unsur gibahnya. Jadi Abram sedang bergibah dengan Sarah, misalnya mama dulu gitu. Suwakno ya Mayo, iya lupa yo, coba lu dulu nurut. Tapi untung lu bawa Dewi nggak kesana pak. Iya kan? Ya jadi hanya sebatas gibah. Tapi kita bisa melihat, saudara. Saya ingin bacakan di Filipi 2, saudara. Filipi 2 ayat 5-8, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Yesus itu menjadi teladan yang sempurna. Dia Allah, punya segala-galanya. Ya, kalau kita pikir-pikir saudara, dengan pikiran kita manusia sebagai manusia, sebenarnya pantas gak saudara? Tuhan itu datang ke dunia, lahir di kandang domba, terus hidup di dalam keluarga yang bukan keluarga kaya. Terus dia mati di salib, mati dengan cara yang paling hina. Dia ditelanjangi secara tanpa sehelai pun kain. Dia dipaku seperti itu. Dia difitnah.
Dalam hidupnya berapa kali Tuhan tuh mau dibunuh, mau dilempar ke tebing, mau dikeroyok, ditolak, dikata-katai. Itu Tuhan loh saudara. Dibegitukan itu loh. Kira-kira pantas gak kalau kita pikir-pikir saudara? Gak pantas ya kayaknya ya. Dia yang agung, dia yang mulia, dia yang menciptakan kita semua, dia yang punya segala sesuatu. Kok yo datang ke dunia dengan status seperti itu? Kok gak lahir di istana raja? Kalau pikiran manusia biasa. Tapi Tuhan apa? Mengosongkan dirinya. Artinya dia tidak menganggap semuanya itu sebagai sesuatu yang berarti, yang harus dia pertahankan, yang harus dia gandoli. Kenapa? Karena dia ingin menyatakan kasihnya sama manusia. Karena dia ingin menyatakan kasihnya sama kita. Supaya apa? Supaya oleh pengorbanannya itu kita bisa bersekutu kembali dengan Tuhan. Supaya kita dibukakan jalan, supaya kita ini ada dalam hubungan kembali dengan Tuhan. Jadi manusia yang seharusnya, jadi manusia yang sesungguhnya. Sebab waktu manusia jatuh dalam dosa, kita ini bukan manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya itu adalah manusia yang seharusnya melakukan fungsinya, seharusnya melakukan tujuannya, seharusnya melakukan harapan-harapannya Tuhan. Manusia waktu jatuh dalam dosa kehilangan keutuhannya. Manusia ini rusak semua, rompal semua. Manusia tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu manusia berpikir tentang hak, apa yang dipikirkan sama manusia? Tentang haknya manusia. Hak itu adalah aku, dan aku. Benar gak saudara? Kita selalu memikirkan tentang apa? Kenyamananku. Paling gampang contohnya, saudara, kita kalau di jalan, saudara. Kalau kita di jalan, ayo. Banyak orang gak sabaran kan? Diingatkan dia yang ngamuk kan? Saya kemarin saudara, waktu pulang ada ibu-ibu saudara, dia ini ragu terus, ngambil gak ngambil. Akhirnya yang di belakangnya ini nunggu semua, gak bisa ngambil karena kalau ngambil takutnya dia tahu-tahu belok, ngambil malah celaka kan gitu, kecelakaan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Waktu saya belkan tin supaya dia ini agak minggir gitu loh. Jadi yang belakang bisa masuk semua. Apa yang terjadi? Dia memang minggir saudara. Terus saya lewat di pinggirnya dia, seret. Begitu saya di pinggirnya dia saudara, saya dibatin gitu, belnya gak berhenti saudara. Padahal saya cuma bel tin gitu aja. Belnya pendek saudara, tin. Ya, orang selalu menuntut apa? Kenyamanan. Kalau orang korupsi, saudara, yang dia pikirkan apa? Dia kaya sendiri kan? Dia nyaman sendiri kan? Dia berpikir nggak kalau itu ngambil haknya orang lain? Nggak berpikir kan? Dia nggak berpikir bahwa korupsinya itu akan memiskinkan orang lain. Bisa memiskinkan orang lain. Kenapa? Karena itu mengambil haknya orang lain. Itu loh. Itulah manusia. Jadi saudara, kalau kita belajar dari Tuhan, bahwa unsur terbesar dari kasih itu adalah pengorbanan, dan Abram menyadari itu. Itulah kenapa begitu dia dengar saudara, langsung dia kumpulkan, kamu, semua yang bisa perang, semua yang bisa ngangkat senjata, kumpul semua, dikumpulkan sama dia. Mungkin sebagian kecil ditinggal untuk jaga ternak, untuk jaga perkemahan gitu ya, untuk jaga komunitas. Tapi sebagian besar dibawa, 318 orang jumlahnya dibawa sama dia. Ya, dibawa sama dia. Yuk kita selamatkan Lot. Mungkin pegawainya gini, bos, kenapa sih kok diselamat ngomong itu? Tapi pegawainya akan meneladani Abram. Betapa mereka bisa melihat Abram berkorban dengan itu. Dia mau mengorbankan dirinya, dia mau mengorbankan egonya. Kasih ya membuat kita menyingkirkan hal-hal yang seharusnya kita nikmati, saudara. Nikmati dalam tanda kutip. Saudara, kalau kita dendam, itu kita menikmati apa sebenarnya? Kalau kita dendam sama orang, kita sebenarnya sedang menikmati kebencian. Kalau kita menikmati kebencian tiap hari, kita pikir nggak, saudara? Orangnya kita pikirin nggak? Kita pikirin kan? Kita pikirkan lagi, nek ketemu, kita mulai rancang-rancang ini. Nek ketemu kon, tak hajar kon. Nek ketemu ada kesempatan kon. Misal
ini makan sama-sama gitu ya, piringmu tak kipak ya kan, kita mulai berpikir tentang bagaimana caranya membalas dia. Tiap waktu mau tidur yang dipikir siapa saudara? Orang itu. Waktu doa yang dipikir siapa? Orang itu. Doa apa? Tuhan Tuhan, Engkau tahu Tuhan, bela aku, tapi dengan cara apa? Sakiti dia, gitu kan? Balas dia Tuhan. Tuhan, pembalasan itu adalah hakmu Tuhan. Doanya kita apa? Supaya Tuhan membalas dia. Roma 12 ayat 20. Tetapi jikalau seterumu lapar, ya, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dan dengan demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ya kan? Nah, kita berdoanya gini, Tuhan, aku berdoa, aku menumpuk bara api di atas kepalanya. Supaya apa? Supaya kepalanya kobong. Bener kan? Orang selalu berpikirnya supaya kepalanya kobong kan? Nah, gitu. Nah, saudara, gini. Soalnya gregetan memang kita kan kepingin biar kepalanya kobong sekalian, ya kan? Paulus menulis ini sebenarnya inspirasinya dia dari tulisan-tulisannya Salomo. Nah, Salomo menulis itu karena dia melihat kebudayaan saat itu. Bara api, bara yang dimaksud ini apa, saudara? Bara yang dimaksud ini adalah abu. Itu. Artinya, waktu bara api di atas kepala, orang menaruh abu di atas kepalanya. Nah, orang menaruh abu di atas kepalanya itu sebagai tanda apa? Sebagai tanda berkabung. Yang kedua sebagai tanda dia bertobat. Artinya, kalau kita berdoa supaya bara api ada di atas kepalanya, kita berdoa, Tuhan bela aku. Supaya apa? Supaya dia juga bertobat. Gitu, saudara. Jadi bukan supaya kepalanya kobong, gitu, saudara ya. Nah, itu. Nah, saudara, ini dipahami betul sama Abram, saudara. Abram gak mau berlarut-larut dalam kekecewaannya dengan Lot. Itulah kenapa kita bisa lihat Abram move on. Jadi, saudara, kasih itu menyingkirkan hal-hal yang seharusnya kita nikmati. Kalau kita dendam, kalau kita mangkal, sebenarnya kita sedang menikmati itu. Nah, kasih menyingkirkan semuanya itu. Kasih membuat hati kita tuh netral. Itu loh ya. Kasih membuat hati kita netral. Nah, saudara, Abram bisa aja mengabaikan Lot yang memang sudah mengecewakan. Itu haknya Abram loh, saudara. Kalau memang kita pun, saudara ya, kalau ada orang yang mengecewakan kita, kalau ada orang menyakiti hati kita, misalnya kita mau membalas dalam apa yang dipikirkan orang hari-hari ini, dalam batas-batas kewajaran hari ini, kira-kira itu wajar? Wajar. Kalau kita berdasarkan nilai-nilai yang dianut dunia, kita akan berpikir itu wajar. Tapi nilai kebenaran Tuhan gak ngajari kita seperti itu. Nilai kebenaran firman Tuhan seperti yang kita baca tadi di Roma 12 ayat 20 mengajarkan apa? Supaya dia bertobat. Kalau kita berdoa minta pembelaan Tuhan, bukan supaya dia dihajar, dihancur-hancurkan hidupnya, bukan, tapi supaya dia bertobat. Beda gak sama nilai-nilainya dunia, saudara? Kalau nilai-nilainya dunia apa? Supaya dia hancur, supaya dia nanti datang merangkak sama kita, minta ampun sama kita. Bener gak? Iya kan? Tapi kalau nilai-nilai kerajaan gak gitu. Nilai-nilai kerajaan ngajari kita supaya dia bertobat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas dia, kasih Tuhan dinyatakan atas dia, dan dia datang mencari Tuhan. Sebenarnya itulah juga yang diharapkan sama Abram. Lot, kamu jangan ke sana lagi, Lot. Kamu keluar dari sana. Nanti sudah ketemu sama Abram nih ya. Saya yakin, 100% saya yakin, Lot jangan kembali ke sana. Waktu ditanya, Lot kamu kembali kemana? Lot, rencanamu apa? Balik om. Gitu Abram itu. Duh, lah iso nulungi kon meneh ya. Tapi itulah Abram. Ya, dia melakukan semuanya atas dasar kasih. Saudara, perselisihan, perpecahan, kejatuhannya manusia disebabkan oleh apa sebenarnya? Oleh hak yang menjadi Tuhan. Oleh keakuan yang menjadi Tuhan. Gini saudara, saya kadang-kadang ketemu sama ada keluarga-keluarga yang rebutan warisan, saudara. Yang rebutan warisan. Semua itu awalnya dari apa sih, saudara? Keluarga-keluarga ini sampai akhirnya berlanjut kemana. Semuanya itu awalnya dari mana? Karena satu merasa lebih berhak daripada yang lain. Bener gak? Iya kan? Satu merasa lebih berhak daripada yang lain. Gak bisa
Kenapa papaku memutuskan seperti itu? Gak bisa yang kayak gitu. Yang satu bilang harus bagi rata. Yang satunya bilang gak bisa, aku anak laki sendiri. Atau yang satunya bilang gak bisa, aku anak paling gede. Yang satunya lagi bilang gak bisa, aku yang ngerawat papa sama mama paling nemen, paling pol. Ya kan? Semua merasa paling berhak. Saudara, kalau orang sudah berbicara tentang keakuan, saudara, pasti terjadi perselisihan di sana. Jangankan di dalam keluarga, di gereja, saudara, yang kata-katanya semua firman Tuhan. Kalau semua sudah ngomong soal keakuan, terjadi perpecahan enggak? Terjadi kan? Saudara, perpecahan di gereja terjadi karena apa? Karena keakuan kan? Aku merasa Tuhan memimpin aku ke sini. Oh iya kan? Siapa yang mau ikut saya? Ikut. Saya mau buka sendiri. Kayak gitu. Dalam pelayanan-pelayanan. Gak cuma dalam gereja, dalam ministry, saudara, pelayanan-pelayanan, persekutuan. Berapa banyak terjadi perpecahan? Dan alasannya apa? Keakuan sebenarnya. Gak ada penyerahan hak. Gitu loh. Penyerahan hak dalam artian gini. Kalau ada apapun sebenarnya bisa diomongkan baik-baik kan. Tapi ini enggak. Akhirnya pakai kata-kata yang berotoritas. Kata-kata yang berotoritas apa? Tuhan bilang sama saya. Nah, kalau ngomong kayak gitu tuh repot memangnya. Sulit dicari tandingannya. Loh, kalau misalnya sudah ngomong kayak gitu ya, ini Tuhan sendiri loh yang ngomong sama saya. Kalau diajak ngomong gini, oke, kalau gitu kita doa, cari penegur. Buat apa? Saya peka loh sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan tuh berapa jam tiap hari. Nanti saya jawab aja kalau yang kayak gitu-gitu saya jawab gini. Saya menerapkan kata-katanya Paulus, berdoalah setiap waktu, berdoalah senantiasa. Jadi saya ngapain saya berdoa terus loh. Kamu berapa jam? Saya 24 jam loh. Banyak orang yang klaim-klaim yang seperti itu. Itu saya nggak setuju, saudara. Kenapa? Lu buatan itu sempurna, tapi yang menerima itu tidak sempurna. Itulah kenapa semua harus diuji. Paulus juga bilang, ujilah segala sesuatu. Sebenarnya gini, manusia itu kan punya keakuan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, saudara, keakuannya. Keakuan. Semuanya tentang aku. Itulah kenapa terjadi perpecahan, perselisihan. Itulah kenapa terjadi perang. Itulah kenapa terjadi gontok-gontokan. Kenapa terjadi bunuh-bunuhan. Gitu loh, saudara. Ya, itulah kenapa kita jadi orang-orang yang tega menyakiti orang lain. Jadi keakuan ini bahaya. Itu ya, saudara ya. Nah, Abram menyadari betul bahwa keakuan itu harus dikalahkan. Itulah kenapa dia langsung menyetujui. Aku nggak boleh hidup di dalam kebencian. Aku nggak boleh hidup dalam kemarahanku kepada Lot. Aku nggak boleh hidup dalam dendamku kepada Lot. Aku sudah move on. Itulah kenapa aku mau nolong dia. Mama, aku tak nolong Lot, mah. Sarah bilang, "Pa, gak apa-apa tapa, gak bahaya tapa." Bahaya. Soalnya itu berapa raja loh Pak di sana Pak. Lot ditolong Abram dengan cara apa? Dengan cara apa, saudara? Abram membagi-bagi pasukannya dan menyerang dengan cara yang sangat mendadak. Dengan cara di mana raja-raja itu paling tidak siap. Kalau kita baca seni perangnya Sun Tzu, saudara, ya, Sun Tzu itu ngajari. Serangan terbaik adalah serangan waktu mereka tidak siap. Ya, jadi waktu mereka tidak siap diseranglah oleh Abram yang jumlahnya cuma 318 orang, saudara. Mereka beberapa raja ini berkumpul. Kira-kira ada berapa pasukan? Meskipun bukan puluhan ribu pasukan, tapi ribuan pasukan pasti ada. Ya. Dan jumlahnya Abram itu kan mungkin nggak sebanding dengan mereka. Tapi serangan-serangan dalam masa paling tidak siap adalah serangan-serangan yang paling berbahaya, saudara. Dan itu dilakukan Abram. Tuhan memberi Abram hikmat untuk memperoleh kemenangan. Saudara, kalau kita lihat dari sini, kasih dari Tuhan itu tidak membuat keakuan kita menjadi tinggi. Ya. Kasih sejati itu justru mengarahkan orang kepada hati Tuhan. Ya, kasih sejati itu justru membuat orang tuh mengerti bagaimana manusia yang seharusnya. Manusia yang seharusnya itu diciptakan itu dalam konteks apa sih, saudara? Dalam koridor apa sih? Koridornya kan kasihnya Tuhan, bener nggak? Karakternya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, bener nggak? Segambar. Iya, segambar, serupa, segambar dengan Tuhan.
Moralitasnya itu adalah moralitasnya Tuhan. Nilai-nilainya adalah nilai-nilainya Tuhan. Sebenarnya kalau kita kembali ke sana, kita akan memahami bahwa hak dan kewajiban manusia itu bukanlah sesuatu yang di satu sisi itu keterpaksaan, di satu sisi itu kita nikmati. Enggak. Kalau kita kembali ke karya penciptaan, hak dan kewajibannya manusia itu sebenarnya sesuatu yang berjalan beriringan. Hak dan kewajiban dinikmati bersama-sama. Yang menjadi problem adalah waktu manusia meninggikan yang satu dibanding yang lainnya. Disitulah manusia sebenarnya nggak menikmati hidup. Semakin manusia meninggikan haknya, cuman mengedepankan hak, sebenarnya manusia sedang menekankan keakuannya. Waktu manusia menekankan keakuannya, justru hidupnya nggak pernah tenang, saudara. Orang korupsi pernah tenang nggak hidupnya? Nggak pernah tenang kan? Kenapa? Takut ketangkep kan? Tapi Abram nggak mau hidup dalam lingkaran setan. Hebat Abram ini, saudara ya. Itulah kenapa Abram dimampukan oleh Tuhan, diberi hikmat, diberi pikiran yang jernih, bagaimana mengalahkan para raja itu. Mengalahkan para raja itu bukan perkara mudah loh, saudara. Saudara, saya tunjukkan. Ini raja-raja Sodom dan Gomora, ya. Raja-raja Sodom dan Gomora sudah milih tempat untuk perang. Tempatnya di mana? Tempat yang banyak aspalnya, saudara. Itu tempat yang mereka hafal di sana. Dengan harapan karena tempatnya mereka hafal, ya, mereka perang di sana, mereka pasti bisa mengalahkan raja-raja penjajah ini. Tapi apa yang terjadi? Justru di tempat yang raja-raja Sodom dan Gomora ini hafal, mereka kalah di sana. Artinya apa? Raja-raja ini, saudara, Kedorlaomer dan kawan-kawan ini, itu adalah raja-raja yang gagah perkasa, raja-raja yang hebat. Aliansi raja-raja Sodom dan Gomora nggak bisa mengalahkan mereka, tapi Abram dengan hikmat, dengan penyertaan dari Tuhan, dia bisa mengalahkan raja-raja ini. Luar biasa gak, saudara? Luar biasa ya. Nah itulah, saudara, sebenarnya ekspresi kasih itu adalah ekspresi yang menggoyang zona nyaman. Tapi justru dengan kita lepas dari zona nyaman itu, saudara, kita kembali jadi manusia yang seharusnya, manusia yang seutuhnya, manusia yang hak dan kewajibannya ini berjalan beriringan, dan dengan demikian kita ini menikmati kehidupan. Amin. Gitu loh. Kita nggak mengejar yang satu dan nggak mengabaikan yang lain, ya, tapi dua-duanya berjalan beriringan dan kita jadi manusia yang menikmati hidup. Amin. Manusia yang ngerti apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kita hidup sebagaimana manusia yang seharusnya. Yang seharusnya yang seperti apa? Yang Tuhan ciptakan. Itu ya, saudara ya. Nah, saudara, membenci itu lebih mudah nggak daripada mengasihi? Lebih mudah. Lebih mudah. Saudara, lebih mudah mana? Marah atau ini mengampuni? Marah. Oh, lebih mudah marah, bener ya? Itulah manusia. Manusia lebih mudah untuk membenci dibanding untuk mengasihi. Kasih itu tindakan yang berat, saudara. Kita nggak akan bisa mengasihi tanpa bantuan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Jadi, saudara, berbahagialah kalau kita masih bisa mengasihi. Kenapa? Karena ada karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Amen. Kalau nggak ada karya Roh Kudus dalam hidup kita, kita mengasihi ujung-ujungnya untuk keuntungan diri kita sendiri. Tapi karena kita mengasihi dengan karya Roh Kudus, sebenarnya apa yang terjadi, saudara? Kita mengasihi supaya apa? Supaya kasih Tuhan mengalir lewat hidup kita. Kita ini ingin memuliakan Tuhan, kita ini ingin menyenangkan Tuhan. Itu, saudara ya. Saudara, waktu kita ini ya membenci, akibatnya itu apa? Kita menahan rasa sakit, kita semakin berkutat dengan ego, kita semakin serakah, dan kita semakin kehilangan banyak momen untuk menjadi manusia sejati. Saudara, mengasihi itu memang sepertinya membuat kita ini melepas banyak hal. Karena waktu kita mengasihi, melakukan tindakan kasih, orang tuh berpikir apa? Goblok kamu. Enggak, tapi kasih Tuhan enggak seperti itu. Bagi saya, kalau kebenaran sudah terlihat, sudah selesai, cukup. Kalau disiplinnya sudah ada, selesai, cukup. Kita enggak perlu sampai menghancur leburkan orang. Benar enggak, saudara? Kadang orang itu dihukum oleh perbuatannya sendiri kok. Benar nggak? Lot ini sebenarnya siapa yang menghukum? Perbuatannya menghukum dia sendiri. Ya kan? Apakah Abram menghukum dia? Enggak.
Dia dihukum oleh perbuatannya sendiri. Setiap perbuatannya itu semakin ngeling kemana, berjejaring kemana, seperti jaring-jaring, seperti sebuah sistem yang pada akhirnya menghukum dia sendiri. Pada akhirnya, ya, ini kota kelihatannya enak tapi ini kota jajahan, ini kota enak tapi kota ini kota bejat, dan dia terhukum di sana. Dia dibawa jadi tawanan. Kita sepertinya waktu kita mengasihi kita ini melepas, tapi sebenarnya saudara, saya ingin katakan, waktu kita mengasihi, justru sebenarnya kita ini menjadi manusia yang sesungguhnya. Kita belajar ya di renungan karya penciptaan bahwa manusia itu bayang-bayangnya Tuhan. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, berarti manusia itu juga melakukan hal yang sama, gitu loh. Kalau Tuhan itu mengampuni, berarti manusia juga mengampuni. Tapi bukan berarti kita nggak mendisiplin loh saudara, karena salah satu unsur dalam kasih itu juga disiplin. Ya, jadi kalau misalnya ada anak kita atau mungkin ada pegawai atau apa butuh didisiplin, dia tetap harus didisiplin. Karena itulah bagian dari kasih. Ya, waktu kita bisa mengasihi, disitulah sebenarnya lahir kenikmatan, saudara. Kenapa? Karena kenikmatan itu lahir dari kebenaran Allah. Gitu loh. Saudara, waktu kita bisa mengasihi, waktu kita masih bisa tetap berbuat baik, saudara, disitulah kenikmatan itu terjadi. Saudara, waktu saudara habis nolong orang, kira-kira hati ini senang nggak, saudara? Sebenarnya hati ini lebih menikmati mana? Habis balas orang atau habis nolong orang, saudara? Kira-kira habis nolong. Kalau habis balas orang, saudara, kita habis balas dendam ini misalnya. Saudara, kita semua pasti pernah balas dendam kan, saudara? Dalam hidup ini minimal sekali kita pasti pernah balas dendam kan? Ya, kita pasti pernah tahu rasanya balas dendam. Saudara, habis balas dendam rasanya apa, saudara? Masih cenut-cenut ya, masih empot-empotan ya. Pingin balas lagi gak? Habis balas dendam, anehnya justru gini. Kita berpikir gini, kok kurang jasian ya. Terus apa yang terjadi? Kita merancang kejahatan lagi gak, saudara? Ya. Nanti nek ketemu yo, utang ini noy. Bener gak? Iya. Ya kan? Tang ini no bentek pisan wis. Kita jadi orang jahat gak akhirnya? Tanpa kita sadari, sebenarnya kita mulai jadi penjahat, saudara. Ya kan? Kita jadi penjahat dalam bungkus orang baik. Nah, itu loh, dalam bungkus norma-norma sosial. Kenapa? Karena norma mengizinkan seperti itu mungkin. Karena kalau kebiasaan masyarakat kita ya, kalau kita di apa namanya, digitukan ya balas, ya kan? Tapi firman Tuhan nggak ngajari kita seperti itu. Mengasihi itu artinya kita kembali menjadi manusia yang sesungguhnya. Kenapa? Karena waktu kita jatuh dalam dosa, kita sudah bukan manusia yang sesungguhnya. Matius 22 ayat 37-39 bilang gini, saudara. Saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Agape. Kasih yang bagaimana, saudara? Kasih yang tanpa syarat. Kasihilah Tuhan Allahmu, mengasihi yang tanpa syarat. Mengasihi yang penuh dengan pengorbanan. Mengasihi yang gak mengharapkan ada imbalan. Kasih yang murni. Kalau engkau mengasihi Tuhan, itu seperti itu, katanya Tuhan Yesus. Dengan semua yang ada di hidupmu. Tapi justru engkau akan menikmati Tuhan waktu engkau gak mengharapkan imbalan. Justru Tuhan akan membuat engkau menjadi manusia yang seutuhnya. Justru engkau akan menikmati hidup. Nah, itu hukum yang terutama. Hukum yang sama dengan itu, yang juga sepadan dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Agape manusia seperti engkau agape dengan dirimu sendiri. Ayo, saudara, kita mengasihi diri kita sendiri enggak? Mengasihi kan? Kita mengasihi diri kita ini tanpa syarat enggak, saudara? Ya tanpa syarat kan? Kenapa? Ini diri kita sendiri kok. Seperti itulah engkau juga harus mengasihi orang lain. Jangan orang lain dicacal pecel. Gitu katanya Pak Pil. Ya kan? Jangan orang lain dibegitukan. Kasihi mereka tanpa mengharapkan imbalan dari mereka. Kalau norma-norma di dunia bilang apa? Take and give.
Kalau engkau memberi, engkau juga harus menerima. Firman Tuhan nggak ngajari kita gitu, saudara. Justru firman Tuhan ngajari kita, kasihilah dengan kasih yang tanpa syarat, kasih yang penuh dengan pengorbanan, yang nggak mengharapkan imbalan, nggak mengharapkan balas budi. Justru disitulah engkau akan menikmati kemanusiaanmu. Justru disitulah engkau akan menikmati, engkau akan tahu bahwa engkau manusia yang sesungguhnya. Manusia yang serupa segambar dengan Tuhan. Manusia yang di dalamnya ada tujuan Tuhan. Manusia yang di dalamnya itu ada kasih Tuhan. Manusia yang di dalamnya ada sifat-sifat Tuhan. Manusia yang di dalamnya ada harapan-harapannya Tuhan. Manusia yang di dalamnya Tuhan menginginkan engkau menikmati hidupmu. Wow, gitu. Abraham makanya dia menikmati hidupnya, saudara. Kenapa? Karena dia nggak menyimpan dendam. Karena dia nggak menyimpan kepahitan. Kenapa? Karena dia nggak mengharapkan Lot itu membalas dia. Saudara, kalau kita lihat di kisahnya Abraham, ada nggak Lot membalas Abraham? Nggak ada kan? Di kisah ini aja, saudara. Jangankan nanti. Waktu habis ditolong sama Abraham, ada nggak Lot balas Abraham? Nggak ada ya? Ada nggak di sini ditulis terima kasih gitu aja? Nggak ada ya. Itulah kenapa kita bisa lihat dalam perjalanannya Abraham. Abraham ini semakin matang, dan semakin matang. Ya, semakin banyak dia mengalami panggilan. Ya, saudara ya, mari kita hidup dalam kasih. Dan kalaupun itu menggoyang zona nyaman kita, ayo tetap kita hidup dalam kasih. Ya, saudara ya, yuk kita sama-sama berdoa. Kasih sayangmu memberi